Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, sahabat Mustafa Zaman dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mengulas mengenai kisah Masjid Nabawi yang bermula dari sebuah peristiwa agung. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib pada tahun 622 Masehi. Setibanya di Kuba, beliau mendirikan masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Kuba. Namun tujuan utama Nabi di Madinah adalah membangun sebuah pusat bagi komunitas muslim yang baru. Setelah tiba di Madinah, unta Nabi berhenti di tanah lapang milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Nabi kemudian membeli tanah itu dan di sanalah dengan tangan beliau sendiri bersama para sahabat mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dimulailah pembangunan Masjid Nabawi yang pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW membangun masjid dengan tangan beliau sendiri bersama para sahabat. Dalam surah At-Taubah ayat 108, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa dan juga berlaku untuk Masjid Nabawi sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Masjid Nabawi awal sangatlah sederhana. Dindingnya terbuat dari bata mentah dan lumpur, atapnya dari pelepah daun kurma yang dipotong tiang-tiang kurma, dan lantainya dari tanah. Ada 3 pintu masuk dan di sampingnya dibangun pula kamar-kamar sederhana untuk istri-istri Nabi. Masjid ini bukan hanya tempat sholat, ia adalah pusat segala aktivitas umat Islam. Sebagai tempat belajar dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, sebagai pusat musyawarah dan pengambilan keputusan penting, tempat menerima tamu dan delegasi, bahkan sebagai rumah sakit darurat bagi yang sakit atau terluka. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tongkat estafet kepemimpinan oleh para Khulafaur Rasyidin, dan tentu saja perawatan serta perluasan Masjid Nabawi menjadi prioritas. Di masa Khalifah Abu Bakar belum ada perluasan signifikan. Fokus beliau adalah menjaga stabilitas umat setelah wafatnya Nabi dan memerangi kemurtadan. Namun beliau tetap menjaga kemuliaan masjid ini. Di masa Khalifah Umar, seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin, perluasan menjadi mendesak. Beliau memperluas masjid ke arah utara, barat, dan selatan. Bahan-bahan yang digunakan mulai lebih kokoh seperti batu dan bata yang lebih baik. Meskipun atap masih menggunakan kayu jati, beliau juga menambahkan pilar-pilar batu. Inilah perluasan besar pertama setelah Nabi. Khalifah Utsman melakukan perluasan terbesar di masa Khulafaur Rasyidin. Beliau memerintahkan agar masjid dibangun ulang dengan bahan-bahan yang lebih permanen, batu berukir dan kapur, pilar-pilar dari batu dan atapnya dari kayu jati. Ini menunjukkan peningkatan kualitas arsitektur yang signifikan. Beliau juga menambahkan serambi untuk tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya yang serupa di surga." Setelah masa Khulafaur Rasyidin, estafet kekuasaan beralih ke dinasti-dinasti Islam yang besar, yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kedua dinasti ini memberikan perhatian besar pada Masjid Nabawi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik melakukan perluasan dan renovasi besar-besaran yang mengubah total wajah Masjid Nabawi. Pada masa Al-Walid, masjid diperluas hingga mencakup kamar-kamar istri Nabi yang sebelumnya berada di luar masjid. Mereka juga menambahkan mihrab berukir, mimbar yang indah, dan 4 menara di setiap sudut, menjadikannya masjid pertama dengan menara. Dinding-dinding dihiasi mozaik dan ukiran mencerminkan kemajuan seni Islam. Dinasti Abbasiyah juga melanjutkan tradisi pemeliharaan dan perluasan. Beberapa khalifah seperti Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun melakukan renovasi dan penambahan. Mereka lebih fokus pada pemeliharaan, penambahan ornamen, dan pembangunan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, madrasah di sekitar masjid. Desain interior diperindah dengan kaligrafi dan hiasan yang semakin detail. Setelah jatuhnya Baghdad, Masjid Nabawi tetap menjadi perhatian dinasti-dinasti Islam, terutama dinasti Mamluk dan Kesultanan Utsmaniyah.
Sultan Qaitbay dari Mamluk melakukan renovasi besar setelah kebakaran yang melanda masjid. Beliau membangun kembali banyak bagian yang rusak dan memperindah masjid. Ini adalah era di mana Masjid Nabawi mengalami perubahan signifikan yang membentuk beberapa ciri khasnya hingga saat ini. Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan Sultan Abdul Majid I adalah beberapa pemimpin Utsmaniyah yang paling berjasa. Sultan Abdul Malik I melakukan renovasi terbesar dalam sejarah Masjid Nabawi sebelum era Saudi. Beliau membangun kembali sebagian besar struktur, menambahkan mihrab dan mimbar baru, serta memperluas area masjid yang paling ikonik adalah kubah hijau. Meskipun kubah ini telah ada sebelumnya di era Utsmaniyah, ia dicat hijau dan menjadi identitas visual yang tak terpisahkan dari masjid ini. Semenjak berdirinya Kerajaan Arab Saudi, Masjid Nabawi telah mengalami perluasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya salah satu kompleks masjid terbesar di dunia. Raja Abdul Aziz, Raja Fahd, dan Raja Salman bin Abdul Aziz adalah arsitek utama perluasan modern ini. Mereka tidak hanya memperluas area sholat hingga jutaan jamaah, tetapi juga menambahkan teknologi canggih seperti payung hidrolik otomatis, sistem pendingin udara modern, eskalator dan lift, serta lantai marmer terbaik. Perluasan ini mencerminkan komitmen Kerajaan Saudi untuk melayani jutaan jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia, memastikan kenyamanan dan kekhusyukan dalam beribadah. Masjid Nabawi kini mampu menampung lebih dari 1 juta jamaah, sebuah bukti nyata dari janji Allah untuk menjaga kemuliaan tempat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 kali sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 kali sholat masjid di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dari sebuah pondok sederhana yang dibangun dengan tangan mulia Nabi dan para sahabat, hingga menjadi mahakarya arsitektur modern yang mampu menampung jutaan umat Islam. Sejarah Masjid Nabawi adalah cerminan dari kegigihan, keimanan, dan cinta kasih terhadap agama Allah. Setiap bata, setiap pilar, setiap kubah, dan setiap perluasan di masjid ini adalah saksi bisu dari jutaan doa, sujud, dan air mata yang tumpah di dalamnya. Masjid Nabawi bukan hanya bangunan, ia adalah jantung sejarah Islam, pusat spiritual yang tak lekang oleh waktu. Semoga perjalanan sejarah ini memberikan kita inspirasi dan kecintaan yang lebih dalam kepada Masjid Nabawi, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada agama Islam. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel Mustafa Zaman agar tidak ketinggalan video-video sejarah Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.